Halo guys, jadi di mobil saya ini sudah menggunakan double tank, satu tank depan kapasitas 17 liter. Tapi permasalahannya tadi ketika saya pulang itu tiba-tiba jarum indikator itu tidak menunjukkan kapasitas tangkinya. Maka setelah saya bongkar, saya perhatikan, saya cek dengan multitester, ini memang ada masalah. Nah, masalahnya seperti ini. Jadi jika normal, seharusnya dengan adanya pergerakan apung-apung pada tank, maka jarum juga akan bergerak. Tetapi ini bergeraknya hanya sedikit sekali jika posisi apung-apung itu sudah sangat naik ke atas. Ini saya tunjukkan posisi apung-apung. Nah, di posisi itu jarum baru bergerak. Nanti kalau sudah full, nah tuh lihat tuh, dia bermain-main. Seharusnya pada posisi full seperti itu jarumnya ada di 0 kalau diukur dengan multitester. Nah, dengan adanya penurunan sedikit demi sedikit, itu hambatan atau ukuran ohmnya juga akan turun juga. Tapi ini turun sedikit, dia sudah langsung 0. Jadi ada masalah pada apung-apung. Nah, saya akan bongkar apung-apung ini, saya akan lihat apakah kotor atau bagaimana. Simak terus videonya. Nah, jadi untuk membuka kaleng ini ada 3 buah pengunci. Itu 1, 2, 3 pengunci. Semua itu plat yang dibengkokkan dan mengunci ke bagian sini. Ini 1, 2, kemudian 3-nya di sini. Nah, sesudah saya buka tadi, kelihatan permasalahannya ada di sini. Tuh. Itu kalau dilihat itu kawatnya ada yang putus. Bentar. Nah itu guys, kawatnya ada yang putus, kelihatan putusnya itu. Nah, jadi dia hanya bisa membaca pada bagian atas, ini putus. Jadi dia hanya, itu putusnya itu. Jadi dia hanya bisa membaca pada bagian atas. Ketika sudah turun, jarumnya sudah turun, dia tidak bisa membaca lagi. Seperti ini saya tunjukkan. Pada bagian bawah, jarum pada multitester tidak bergerak sama sekali. Jika saya naikkan juga tidak bergerak sama sekali. Nah, ketika pada sampai bagian full, dia naik. Turun sedikit, dia langsung drop. Nah, dia hanya membaca batas kawat yang terputus tadi. Itu putus, maka ini tidak bisa dibenerin, ini harus diganti. Ini setelah saya cari informasi, nah itu kelihatan putusnya. Nah, itu kelihatan sekali putusnya itu. Ini setelah saya cari informasi, kawat ini sama bahannya dengan kawat yang ada pada vape. Ini adalah kawat wear worn namanya. Ini nggak tahu saya ada berapa lilitan. Jadi untuk pada bagian apung-apung minyak ini, prinsip kerjanya hampir sama dengan resistor. Resistor itu kalau kalian tahu, itu resistor isinya adalah kawat wear worn, tergantung dengan watt yang tertera. Misalkan setengah watt, maka dia menggunakan kawat wear worn yang kecil. Jika wattnya besar, kawat wear worn-nya besar. Maka itu juga diterapkan pada vape, prinsip vape. Ketika menggunakan vape atau vape, biasanya diukur itu 5 ohm atau 4 ohm. Nah, itu kawat wear worn. Jika dililitkan seperti ini, maka akan ada tahanan yang ukurannya menggunakan ohm. Begitu juga dengan yang ada pada apung-apung minyak ini. Jadi permasalahannya sudah diketahui bahwasanya kawat
wear one yang ada di sini itu putus, maka obatnya adalah ganti. Ini tidak bisa disambung karena kawat wear one tidak bisa disolder. Itu guys untuk video kali ini, sekedar informasi. Ini bongkar apung-apung minyak, cari tahu permasalahannya apa, tiba-tiba mati. Padahal ketika minyak full, dia indikator amper minyak itu full. Ketika sudah turun sedikit, dia langsung anjlok seperti mati. Rupanya pada bagian sini ada kawat yang putus sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran lagi oleh jarum amper minyak yang ada di dashboard. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu supaya kawan-kawan semua bisa menerima informasi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton.